Soal yang ketujuh, barisan bilangannya 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, bilangannya ini 1 ditambah 1. Ini tambah 1, kita tambahkan, hasilnya 2. Kemudian 2, kita tambahkan, hasilnya 3. Kemudian 2 tambah 3 ini kita jumlahkan, hasilnya 5. Ini kita jumlahkan, hasilnya 8. 5 dengan 8, kita jumlahkan atau kita tambahkan hasilnya 13. Sehingga bilangan berikutnya adalah 5 dan 8. Barisan bilangan ini adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini aplikasinya diantaranya adalah perkembangbiakan terhadap kelinci. Contoh yang ke-8. Tapi sebelumnya, yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika ada yang akan dipertanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Barisan bilangannya 2, kemudian 5, 6, 7, 10, 9, 14. Jika kita perhatikan ditambah 3. Tapi kemari ditambah 1, tambah 1, tambah 3, tambah 1. Nah, yang ini bukan ditambah 3, malah ditambah 5. Kita coba mengkelompokkannya. Karena tadi dijumlahkan dia tidak sama penambahnya. Penambahnya tidak sama atau bedanya tidak sama. Kita coba kelompokkan barisan ini, barisan yang genap dan yang ganjilnya. Apakah nanti dia bisa memiliki hubungan? 2, kemudian 6, 10, 14. Kita buat barisannya di bawah. 2, 6, 10, 14. Jika dilihat, di sini kita tambah 4. Kemudian ini ditambah 4 juga. Sedangkan ke-14 juga ditambah 4. Berarti nanti kita tambahkan dengan 4. Yang mana hasilnya menjadi 18. Karena dia suku yang ganjil. Suku ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, berarti ke-9. Di sininya nanti yang hasilnya 18. Sedangkan yang diinginkan adalah bilangan yang di sini. Kita coba urutan yang genap. 5, kemudian 7, 9. Jika kita perhatikan ditambah 2. Kemudian ditambah 2 lagi. Berarti yang di sini juga kita tambah 2. 11. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang ke-9. Barisan bilangannya adalah 4, 5, 7, 8, 11, dan seterusnya. Kita perhatikan bilangannya. 4 ke 5 ditambah 1, ke 7 ditambah 2, tambah 1, di sini tambah 3, kemudian tambah 1. Jadi penjumlahannya atau penambahannya tidak sama. Kita coba kelompokkan suku-suku ganjil dan suku-suku yang genap. Suku yang ganjil 4, kemudian 7. Saya lingkari dulu agar mudah melihatnya. Jadi 4, 7, kemudian 11, 16. Sedangkan yang genap nanti 5, 8, 12, dan 17. Kita coba bilangannya. 4, kemudian 7, 11, dan 16 ini. Jika ini kita tambah 3, benar. Tapi di sini tidak ditambah 3. Dia ditambah 4. Kemudian di sini ditambah 5. Ada hubungannya. Di sini kita tambah 3. Kemari kita tambah 4. Sedangkan 11 ke 16 tambah 5.
Sehingga nanti berikutnya kita tambah 6. Kita peroleh 22. Jadi kita dapat nanti di sini 22. Sebenarnya soal ini sudah bisa kita langsung menjawab yang E. Tapi kita cari untuk suku yang berikutnya tadi. Berapa nilainya? Untuk suku yang genap 5, kemudian 8, 12, 17. Kita coba bilangannya. 5 ke 8 ini ditambah 3. 8 ke 12 tambah 4. 12 ke 17 tambah 5. Berarti di sini kita tambah 6. Dapat nilainya 23. Sesuai jawabnya tadi yang E. Contoh yang ke-10. Kita perhatikan barisan bilangannya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat. Satunya ini kita tambah 1. Itu tentu hasilnya 2. Kemudian kita tambah 1. Hasilnya 3. Kemudian 3 ini ke 9 tentu dikali 3. Jadi kalau kita kalikan 9 kali 3. 9. Kemudian ke 10 ditambah 1. Kemudian 10. Tambah 1 lagi. Tambah 1. Jadi 11. Berarti kalau kita lihat operasinya tambah 1 kali 3. Tambah 1 kali 3. Kalau ini kita kalikan 3, 33. Kali 3 misalnya. Jadi 33. Kita tambah 1, hasilnya 34. Tidak ada jawabnya. Berarti tidak bisa dengan cara seperti itu. Tapi sampai di sini kita sudah peroleh barisannya benar bilangannya. Kita coba dengan mencari pengali yang lain. 10 tambah 1 tadi 11. 11-nya kalau 3 ke 9 itu dikali 3. Dikali 3 berarti bisa pengalinya nanti 3. Tapi bisa juga berarti kuadrat dia. 3 kuadrat. Kita coba 11-nya ini dikalikan dengan 11. Artinya 11 kuadrat. Dapat nilai 121. Kemudian sesuai dengan urutannya tadi kita tambah 1. Sehingga diperoleh 122. Berarti bilangannya 121, 122. Atau jawabannya yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Masih belajar berbagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Yang belum, masih saya tunggu untuk like, share, dan subscribe-nya. Soal berikutnya adalah soal yang nomor 11. Barisan bilangannya 32, 12, dan seterusnya. Kita coba untuk melihat hubungan-hubungannya. 32 ke 12 ini dikurang. Ya, dikurang 20. Tapi nanti kemarin tidak sesuai dari dikurang 20. Tidak bisa dengan cara itu. Kita coba mengkelompokkannya. Suku ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Kita perhatikan hubungannya. 32 ke 18. Ini juga tidak bisa. Kemudian nanti 18 lagi. Tidak bisa. Jadi dengan cara ini tidak bisa. Kita coba dengan mengkelompokkan dengan cara yang lain. Kita coba kelompokkan dengan cara yang lain. 32. Kemudian kita lompati 2 suku, berarti 36. Kita lompati 2 suku, 40. Berarti nanti untuk suku yang di sini. Kalau ini kita lihat ditambah 4. Ditambah 4. Berarti sesuai. Ini kita tambah 4 nanti 44. Tapi kita belum tahu jawabnya yang D atau
yang E. Sekarang kita lihat suku yang kedua, bilangannya itu 12, kita lompati 2 menjadi 18, kita kurangi 2, 24, kemudian nanti untuk bilangan yang di sini, kita lihat 12 ke 18 itu ditambah 6, 18 ke 24 juga ditambah 6, berarti ini ditambah 6, hasilnya 30. Dapatlah nilainya 44 dengan 30, atau jawaban yang E. Contoh berikutnya, contoh yang ke-12. Pada contoh 12 ini kita perhatikan barisan bilangannya 4 ke 6, itu ditambah 2, 6 ke 12, kali 2. 12 ke 14, tambah 2. 14 ke 28, dikali 2. 28 ke 30, tambah 2. Berarti di sini kita kali 2. Atau hasilnya 60. Kemudian ditambah 2, 62. Kalau begitu 60 dan 62. Yang jawaban D. Contoh yang ke-13. Kita perhatikan bilangannya. Kalau 4 ke 5 tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 3. Kemudian ditambah 1. Coba kita buat pengkelompokannya. Suku-suku yang ganjil saya lingkari. Kita perhatikan 4, 7, 11, 16. Tambah 3, tambah 4, tambah 5. Sehingga kita peroleh nanti di sini ditambah 6. Tambah 6 atau di sini 22. Sebenarnya sebelum kita mencari suku yang satu lagi, kita sudah tahu jawabnya. Tentu jawabnya ini adalah yang E. Tapi kita selesaikan. Kita perhatikan suku-suku yang genap. 5, 8, 12. Yang ini tambah 3, kemudian tambah 4. Berarti di sini kita tambah 5 atau 17. Sehingga dapatlah jawabnya yang E, 17, kemudian 22. Soal berikutnya, soal yang nomor 14. Kita lihat barisan bilangannya 1, 1, 9, 25, 49, 1, 2, 1. Kalau kita perhatikan, 1 ke 1 ini ditambah 0. Tapi dari bilangan ini kita perhatikan, ini 1, ini kan 1 kuadrat. Sedangkan 9 itu 3 kuadrat. 5 kuadrat. Tapi di sini nanti 7 kuadrat. Dan yang ini 11 kuadrat. 2 kuadrat, 4 kuadrat, kemudian 6 kuadrat, kemudian 8, 9, dan 10 kuadrat tidak ada. Berarti kita cari hubungan yang lain. Tapi tentunya ini sudah berhubungan dengan bilangan kuadrat. Jadi sahabat RN semua, kalau kita perhatikan ini tadi dengan mengkuadratkan begitu saja, dia tidak sesuai. Tapi bilangan-bilangannya nanti tentu ada dikuadratkan. Kita coba ini kita kali 2. Kita kali 2, kemudian kita kurangi 1. Sehingga 2 kali 1 kurang 1. Kita coba bilangannya, karena nanti dia harus dikuadratkan, sehingga ini kita buat kuadratnya. 2 kali 1, 2, dikurang 1, 1. 1 kuadrat itu 1. Kita coba untuk bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua berarti 2 dikali 2. Suku yang kedua. Kita kurang 1, kemudian kita kuadratkan. 4 kurang 1, 3. 3 kuadrat, 9. Sehingga tidak sesuai. Berarti ini tidak sesuai. Tapi kita sudah peroleh nilainya 1 dengan 9. Kita coba dengan suku yang ketiga. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. 5 kuadrat.
25. 1925. Kita sudah peroleh, jadi 16-nya tidak ikut dengan suku yang ini. Jadi sudah kita peroleh 1925. Sesuai dengan soal 1925. Lalu bagaimana dengan satunya ini tadi? Kita mundurkan, berarti di sini 2 dikali dengan 0 kurang 1 kuadrat. 2 kali 0, 0. Kemudian min 1 kuadrat adalah 1. Sehingga sesuai nilainya 1, 1, 9, 25. Kita coba dengan suku yang berikutnya. 2 dikali 7 dikurang 1 kuadrat sama dengan 2 kali 7, 14. 14 kurang 1, 13. Sehingga ini 13 kuadrat. Atau sama juga dengan 169. Berarti dapatlah nilainya 169. Sahabat RM semua, inilah ada 14 soal yang kita bahas secara tuntas untuk menyelesaikan pola bilangan atau barisan bilangan. Tentu ada bentuk-bentuk lain yang akan ditampilkan di channel Rahmat Matematika. Jika ada pertanyaan, komentar, silakan isikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.